Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Betty Chandrarini, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bantul. Kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.4 tentang budaya positif. Pelaksanaan refleksi kali ini saya menggunakan model 4F. Yang pertama, fact atau peristiwa. Yang kedua, feelings atau perasaan. Yang ketiga, findings, pembelajaran. Yang keempat, future, penerapan. Fact atau peristiwa. Pelaksanaan rangkaian kegiatan modul 1.4 tentang budaya positif dimulai pada tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024. Kegiatan ini dimulai dari memahami modul secara mandiri. Modul ini menyadarkan saya, ternyata selama ini tindakan saya dalam penanganan masalah terhadap murid masih kurang tepat. Saya juga belum menempatkan posisi kontrol saya sebagai guru dengan tepat. Jadwal kegiatan mulai dari diri dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2024. Eksplorasi konsep tanggal 31 Juli 2024. Ruang kolaborasi 6 Agustus 2024. Pendampingan individu 7 Agustus 2024. Loka Karya 2 10 Agustus 2024. Elaborasi pemahaman 12 Agustus 2024. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan 12 Agustus 2024. Koneksi antar materi 13 Agustus 2024. Demonstrasi kontekstual 14 Agustus 2024. Aksi nyata 19 Agustus 2024. Post-tes 19 Agustus 2024. Materi kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis, biologis, dan psikologis. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini bersifat fisiologis, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima dalam hubungan dan koneksi sosial menjadi bagian dari suatu kelompok. Ketiga, penguasaan. Berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Keempat, kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen tahun 2024. Tujuan restitusi adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Berikut adalah dokumentasi kegiatan. Kegiatan ruang kolaborasi bersama fasilitator Ibu Hidayatun yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024
pukul 18.30 sampai 20.45 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan sesi diskusi yang terbagi dalam 3 kelompok diskusi. Ruang kolaborasi selanjutnya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 pukul 18.30 sampai 20.45 waktu Indonesia Barat dengan kegiatan presentasi hasil diskusi tentang analisis 4 kasus. Kegiatan selanjutnya adalah pendampingan individu atau PI yang kedua. Dilaksanakan hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh pengajar praktek Bapak Beni Yuli Prastowo. Beliau mendampingi saya dalam proses diskusi merumuskan visi sekolah dan prakarsa perubahan. Dilanjutkan dengan meninjau kembali visi sekolah yang sekarang. Kegiatan pendampingan ini dilakukan di ruang laboratorium IPA pada pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Kegiatan Lokakarya 2 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus tahun 2024 di SMP Negeri 1 Jetis Bantul. Saya termasuk dalam kelas B yang terdiri dari 3 kelompok. Kami didampingi oleh 3 pengajar praktek. Elaborasi pemahaman. Kegiatan ini dipandu oleh instruktur Ibu Anggi Rizka Pustika yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2024 pukul 15 sampai 16.45 waktu Indonesia Barat. Feelings atau perasaan. Mempelajari materi modul 1.4 ini, saya merasa sedikit kewalahan karena banyak tugas yang harus dikerjakan. Namun, hal ini tidak mematahkan semangat saya untuk terus bergerak melakukan perubahan. Saya mulai mencoba mempraktikkan di sekolah tentang budaya positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Upaya saya ini ternyata diterima oleh warga sekolah dan selanjutnya akan saya upayakan tindak lanjutnya. Saya merasa senang bisa memahami tentang pentingnya disiplin positif dan bagaimana mengatasi permasalahan murid dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan selama mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif dan segitiga restitusi adalah 1. Penerapan budaya positif di sekolah hendaknya dilakukan secara kontinu untuk mewujudkan pendidikan berpihak pada murid. Kedua, perilaku murid pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar murid. Ketiga, sebagai guru hendaknya menerapkan diri sebagai manajer dalam pembelajaran di sekolah. Keempat, menyelesaikan masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Future atau penerapan. Setelah menyelesaikan rangkaian materi modul 1.4, saya akan menerapkan yang pertama, menerapkan disiplin positif mulai dari diri sendiri karena saya meyakini nilai-nilai yang saya percayai untuk menghargai diri sendiri dan menjadi pembelajar sepanjang hayat supaya menjadi teladan bagi murid. Yang kedua, melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat dimulai dari sekolah saya dilanjutkan kepada komunitas praktisi terkait penerapan konsep dalam mewujudkan budaya positif melalui diseminasi. Selanjutnya, menerapkan dan mengimbaskan kepada rekan sejawat di sekolah maupun komunitas praktisi terkait penerapan segitiga restitusi dalam mengatasi masalah murid. Kesimpulan, setelah mempelajari dan memahami materi modul 1.4, saya akan berkolaborasi dengan warga sekolah untuk merancang dan membiasakan budaya positif di sekolah, menerapkan disiplin positif dengan menggunakan segitiga restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, menyusun keyakinan kelas atau sekolah bersama murid dan warga sekolah.
Demikian tadi pemaparan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4 yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.